Dan kita akan mengawal informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus pada usia 88 tahun. Ucapan itu diunggah melalui kanal milik Sekretariat Negara pada Senin malam. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus pada usia 88 tahun. Dalam keterangan resminya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dunia kehilangan sosok panutan dengan komitmen yang besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Dirinya pun mengenang kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta pada tahun lalu yang meninggalkan kesan mendalam tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Presiden juga kembali mengingatkan pesan dari Paus tentang kesederhanaan, pluralisme, serta kepedulian dan keberpihakan kepada orang miskin sebagai teladan bagi semua. Prabowo juga menyampaikan bahwa ajaran Paus Fransiskus tentang menjaga Bhinneka Tunggal Ika akan selalu dikenang. Kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, dikabarkan wafat pada usia 88 tahun pada hari Senin atau 1 hari setelah peringatan Minggu Paskah. Wafatnya Paus diumumkan oleh Kermalengo Gereja Katolik Roma, Kardinal Kevin Farrell melalui Vatican News. Dalam keterangan resmi Kardinal Kevin Farrell, Paus Fransiskus wafat di kediamannya di Santa Marta pada pukul 7:35 waktu Eropa Tengah. Sementara itu, tak hanya Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pemimpin negara-negara dunia pun turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapa Suci Paus Fransiskus. Ucapan itu datang dari Donald Trump hingga Vladimir Putin. Sebagai pemimpin umat Katolik dunia, peranan Paus Fransiskus tidak hanya sekedar sebagai pemimpin, melainkan juga sebagai kepala negara Vatikan. Tak heran kematiannya memberi duka yang mendalam tak hanya bagi umat Katolik, melainkan bagi dunia. Sebagai bentuk penghormatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump direncanakan akan menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus. Bagi Donald Trump, Paus Fransiskus merupakan sosok yang baik, pekerja keras, dan mencintai perdamaian dunia. Selain itu, dirinya juga telah menginstruksikan pengibaran bendera setengah tiang di seluruh gedung federal, termasuk bendera-bendera negara bagian sebagai bentuk penghormatan negara Amerika Serikat terhadap pemimpin gereja Katolik tersebut. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man. Worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengenang Paus sebagai sosok pemimpin spiritual yang tak hanya dekat dengan umat Katolik, tetapi juga membawa pengaruh positif secara global, termasuk terhadap Rusia. Putin bahkan menyebut kematian Paus pada hari Senin Paskah merupakan pertanda dari Tuhan jika Paus adalah sosok yang baik. Папа Римский ушел из жизни именно в пасхальные дни. Я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, есть такая внутренняя традиция, традиционное понимание того, что если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это
особый знак того, что человек прожил. Selain Putin dan Donald Trump, sejumlah pemimpin-pemimpin dunia pun telah mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya pemimpin Katolik ke-266 tersebut. Salah satunya Presiden Prabowo, Perdana Menteri India Narendra Modi, hingga Raja Kerajaan Inggris, Raja Charles III. Sementara itu, Kedutaan Besar Vatikan Indonesia membuka kesempatan untuk warga masyarakat yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya pemimpin Gereja Katolik tertinggi sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Sejak pagi, sejumlah warga masyarakat dari berbagai elemen keagamaan memadati Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Kedutaan Besar Vatikan membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan. Mereka yang hendak memberikan doa pun diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menuliskan pesan singkat atas wafatnya Paus Fransiskus. Selain warga, juga nampak sejumlah pejabat dan tokoh pemerintahan datang ke Kedutaan Vatikan mengucapkan bela sungkawa. Ucapan karangan bunga dari Presiden Prabowo Subianto juga nampak terpajang di halaman depan Gedung Kedutaan Besar Vatikan Jakarta.